warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Casaya Larikuwolokta dengan NIM 44251049. Saya dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi, Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng. Di sini saya akan menganalisis bahasa dan memberikan argumentasi dari pidato Bapak Prabowo Subianto mengenai kasus keracunan MBG atau makanan bergizi gratis yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2025. Nah, sebelum kita masuk ke analisis bahasanya, mari kita simak pidatonya. Ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan, hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000. Dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007, yang berarti 99,99% berhasil.
Jadi saya kira dalam sepanjang usaha manusia, hampir tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero defect, sangat sulit ya. Walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi. Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih, juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita. Karena namanya anak-anak, mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus sekarang Kepala BGN mungkin sudahlah dibagi aja sendok yang sederhana. Ya, tidak apa-apa. Ya kan? Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal. Ya. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan. Nah, setelah melihat cuplikan pidato dari Bapak Prabowo Subianto, izinkan saya untuk menganalisis bahasa yang ada di pidato tersebut. Yang pertama ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa di sini yaitu menggunakan lisan semi formal dikarenakan memang tidak terlalu panjang, tetapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa sederhana agar masyarakat luas paham dengan apa yang disampaikan dari video atau pidato tersebut. Nah, menurut saya juga termasuk ke pidato spontan karena memang menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti dan memang tidak terlalu formal. Nah, mungkin dari situ sedikit tidak efektif. Nah, untuk selanjutnya ada diksi, yaitu pemilihan kata. Yang pertama ada kata teknis. Nah, ada kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto seperti statistik, koridor error, zero error, ada zero defect, dan ada prosedur atau SOP. Nah, itu termasuk ke dalam kata statistik yang berkesan rasional. Nah, selanjutnya ada kata religius, yaitu ketika Bapak Prabowo Subianto mengucapkan kata alhamdulillah yang berkesan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada bahasa daerah. Nah, ada dua kata yang diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto, yaitu ojo ngoyo, yang memang tidak diartikan oleh Bapak Prabowo Subianto, yang artinya ojo ngoyo itu adalah jangan dipaksakan atau jangan buru-buru, atau secara bahasa ininya jangan terlalu ambisius karena tidak baik gitu. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa di sini yaitu mengandung gaya bahasa repetisi atau pengulangan kata. Contohnya ketika kata-kata yang berulang seperti mungkin, adalah, kata yang, itu sangat banyak diucapkan pengulangannya. Dan yang kedua berbasis angka, ketika Bapak Prabowo Subianto mengucapkan 36,7 juta atau 1,4 miliar gitu. Itu termasuk ke dalam repetisi atau pengulangan kata. Nah, selanjutnya ada kata perbandingan. Nah, di sini ketika Bapak Prabowo Subianto membandingkan antara Indonesia dengan Brazil. Nah, selanjutnya ada fungsi dari pidato tersebut. Yang pertama, ada fungsi informatif. Nah, fungsi informatif di sini adalah memberikan informasi terhadap program
atau progres dari MBG tersebut, dan ada isu keracunan MBG. Nah, yang kedua ada fungsi persuasif. Persuasif yang dimaksud adalah ajakan. Nah, di sini Bapak Prabowo Subianto meyakinkan publik bahwa program MBG ini cukup berhasil walaupun memang ada kesalahan atau kekurangan, yaitu mengenai isu keracunan. Tapi dalam pidato tersebut Bapak Prabowo sudah memberikan solusi. Lalu selanjutnya ada fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini ketika Bapak Prabowo mengajarkan mengenai kebersihan kepada anak-anak untuk mencuci tangan dengan bersih dan benar. Lalu selanjutnya untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi direktif, yaitu ketika Bapak Prabowo Subianto mengarahkan atau memberi arahan kepada Kepala BGN untuk lebih bertanggung jawabnya dengan memberikan alat-alat yang terbaik atau memfasilitasi untuk program MBG ini agar lebih baik lagi. Itu solusinya. Dan lebih memantau atau memberikan SOP yang lebih ketat dan pengawasan yang sangat teliti. Dan untuk kepada guru-guru untuk mendidik atau mengarahkan anak-anak untuk bagaimana dengan cuci tangan secara bersih dan benar. Karena pemerintah, kepala BGN, dan guru-guru, bahkan orang tua pun ikut terlibat gitu. Dan terlebih lagi kepada kepala BGN dan guru-guru. Nah, sekian. Lalu akan ada argumentasi saya. Program MBG ini atau makan bergizi gratis ini memang sangat bermanfaat dan sangat membantu ya bagi para anak-anak yang memang tadinya mungkin tidak mendapatkan makanan yang layak atau kurang, atau mungkin yang belum sarapan di rumah. Itu sangat terbantu dan juga bisa meminimalisir uang jajan mereka untuk ditabung. Nah, mungkin adanya isu keracunan ini pastinya berdampak ya bagi program ini pastinya. Dan yang saya khawatirkan adalah takutnya untuk keracunan ini akan terus berlanjut. Nah, makanya menurut saya betul apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto, perlunya ada orang-orang yang terlibat dalam program ini untuk saling bertanggung jawab, untuk saling bekerja sama untuk mengatasi solusi dari kasus keracunan MBG ini dengan mengarahkan kepala BGN atau pemerintah untuk memberikan alat-alat yang terbaik, untuk melakukan SOP lebih ketat dan lebih pengawasan yang lebih teliti untuk kepada guru-guru, untuk mengajarkan atau mendidik anak muridnya untuk menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Dan itu mungkin lebih cukup membantu dan memberikan informasi kepada anak-anak apakah kalian ada alergi atau ada penyakit bawaan yang memang jika mengkonsumsi makanan tertentu itu akan menyebabkan alergi yang timbul gitu. Jadi perlunya memang kerjasama antara pemerintah, guru, orang tua, dan anak-anak. Sekian video analisis bahasa dan argumentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata atau kesalahan kata yang mungkin tidak sengaja terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.